Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih sudah mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sakit. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Kalau boleh tahu. Kenapa? Diputus. Aduh, nggak usah bingung kalau diputus. Cukup dilandasi dengan ikhlas. Itu nomor satu. Ya, tinggal itu saja. Lalu, saya juga mohon maaf ada telat tadi ya, karena hujan masih air dan dia masih mencorak air. Maaf. Tapi diingat, kalian itu masih anak SMA. Jangan sampai berpacaran seperti yang tadi saya sebutkan. Bahwasanya kalau misalkan kalian masih SMA dan berpacaran itu kurang baik. Besok ada waktunya. Kalau saya memang sudah waktunya karena saya sudah jadi guru. Itu bedanya, ya. Mohon maaf. Sebelum materi yang saya ajarkan nanti, kemarin yang saya ajarkan materinya tentang apa? Kalian masih ingat atau tidak? Teks biografi ya. Oke, kalau boleh tahu, coba tolong jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan teks biografi sendiri. Silakan, ada yang bisa menjawab untuk materi yang lain. Ya, silakan. Riwayat hidup seseorang, Pak. Tentang riwayat hidup seseorang. Oke, dan ada yang lain? Silakan. Daftar identitas. Daftar identitas. Selanjutnya, atau hanya laki-laki saja, perempuan tidak ada keluh kesah dalam hati untuk diungkapkan? Tidak ada. Oke. Kisah perjalanan hidup seseorang, begitu ya. Oke, cakap dari ketiga kawan-kawan yang hadir di hari ini sudah cukup baik untuk pemahaman teks biografi. Oke, lanjut. Sebelumnya saya masuk ke materi, ada yang sakit? Tidak ya? Tidak. Masuk semua ya? Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan, apalagi saat ini masih dalam keadaan hujan. Itu tetap harus. Dan tadi ini kalian pada saat mau berangkat ke sekolah makan ya? Belum makan. Aduh, kasihan sekali harus makan. Diisi perutnya. Kasihan itu perutmu yang Anda itu loh ya. Harus diisi. Lanjut, kita ke materi. Minta tolong untuk asisten saya. Alhamdulillah, terima kasih adik asisten saya ya. Tolong berikan tepuk tangan kami. Oke, karena kemarin kita mempelajari tentang teks biografi, lanjut kita kepada teks puisi. Sebelumnya Anda sendiri, kalian semuanya sudah memahami apa itu teks puisi? Belum? Atau masih bertanya-tanya dan masih kebingungan untuk saat ini? Jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Ya? Mbaknya sudah tahu teks puisi? Sebuah teks karya sastra yang dimana dari pada kalangan yang dibuat oleh seseorang. Teks karya sastra yang dibuat oleh kalangan seseorang, begitu ya? Ini jawaban dari Mbak Yuliana. Ada yang lain? Oke, silakan. Karya sastra yang terikat irama dan rima. Jenis karya sastra yang terikat dengan rima dan irama. Ada yang lain? Sudah cukup. Oke. Secara penjelasannya, bahwasanya teks puisi tersebut adalah sesuatu karya sastra seperti yang disebutkan oleh Mbak Yuliana bersama. Sepertinya dia juga sudah membaca, ya. Saya akui, ada kawan-kawan kalian yang sudah membaca itu lebih. Yang lain itu harus juga bisa membaca ya. Sebelum materi saya sampaikan itu sudah membaca. Itu sebuah karya sastra yang diungkapkan dengan perasaan yang dituliskan. Itulah namanya puisi. Ya. Jadi kalau kalian masih dalam keadaan cintanya menggebu-gebu dengan lawan jenisnya atau dengan Tuhan Anda sendiri, tuliskan. Yang belum boleh tahu, cakep
pintar sekali. Betul sekali kan? Perasaan sama orang tua dulu. Perasaan sama orang tua, betul. Untuk hari ini tanggal 22 yaitu hari Ibu. Hari Ibu. Ini yang akan nanti saya masukkan ke dalam tema saya di sini. Silakan Mas, lanjutkan. Cukup. Ini tujuan pembelajaran. Nantinya kalian sendiri di tujuan pembelajaran kami yaitu memahami tema dan suasana untuk menentukan makna yang tersurat dan tersirat. Enggak hanya tersurat saja, tapi harus tersirat. Ya, seperti kita. Misalkan contoh saya menyebutkan masalah tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu adalah menuliskan dalam bentuk apa? Tulisan, gitu ya. Tapi kalau tersirat sudah dituliskan tapi tidak tersirat. Itulah yang sangat luar biasa. Tersirat dan tersurat dan tersirat. Inilah yang harus dipahami. Lalu melalui diskusi, nanti kalian akan melakukan diskusi dan untuk kerja. Untuk kerjanya teman-teman materinya kan tentang puisi. Peserta didik nanti mampu menganalisis tentang suasana, ya tentang suasana, tema dan makna puisi, serta menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, khususnya dengan penghayatan apa ekspresi, gestur, suara dan metode sesuai kreatif kalian. Itu yang pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini. Lanjut, Mas. Karena ini tidak ada videonya, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini saya sudah mencoba berkali-kali. Tadi sempat WA sama asisten saya, gitu kan? Asisten saya juga WhatsApp dengan saya, ternyata suaranya tidak keluar. Padahal saya ingin menampilkan bentuk puisi dari Sapati Djoko Damono dengan judulnya apa? Yaitu Hatiku Selembar Daun. Hatiku Selembar Daun. Tapi kita lewati ini saja dengan puisi saya sendiri. Sebentar. Dan puisi saya sendiri ya. Kalian boleh nanti ada waktunya untuk memegang HP. Nanti ya, jangan mainan HP dulu. Kecuali saya, beda. Ya Pak. Bentar ya, ini kok waktu itu kalau sempat bangun yang di sini. Nah, nih saya kasih satu puisi saya yang satu itu dan alhamdulillah dimasukkan ke dalam lomba walaupun baru masuk ke 5 besar gitu. Di penerbit Surya Eka Sumatera saat itu. Satu kali waktu itu. Belum lama kemarin. Ya. Judulnya dah amblek. Amblek lah. Amblek bisa tidur. Ada yang lain? Jatuh ke bawah. Amblek jatuh ke bawah tidur. Longsor, amblek bisa longsor. Oke, secara garis besar, amblek habis ini adalah hal yang membuat kita lupa. Itulah amblek. Jadi hilang. Ya. Amblek. Ternyata itu tak tahu. Ternyata kau begitu beda ini dan itu. Tak mengapa. Rasa takut pun datang tak dapat bersandar. Karena banyak cacian dan makian. Entah karena kekurangan atau karena berbeda dengan kekayaan. Sampai ku merasa hanya bualan yang terucap, kemarahan yang nobar, hati yang terkoyak, emosi yang menjamur. Amblek derajat komitmen kita.
ini adalah sebuah candaan. Padahal tersiksa hati ini. Tapi tak apa. Esok kau pasti merasakan juga. Ingat, pasti engkau akan merasakan juga. Balasan juga pasti ada. Aku hanya bisa melihat masa yang akan datang saat kau memintaku hadir lagi. Sekian. Cukup mas, cukup. Nanti putu ya Pak? Oh iya, nanti bisa. Itu penggambaran, ya, penggambaran bahwasanya di dalam maksud kata amr sendiri itu hilang. Jadi terkadang dari hal yang saya sebutkan tadi di dalam puisi saya yang saya tuliskan lewat HP dan saya kirimkan lewat online, paham nggak dari apa yang saya bacakan? Paham nggak? Ada sedikit paham nggak? Atau suasananya seperti apa? Paham nggak? Kecewa. Cakep, cakep sekali. Kecewa. Bahwasanya manusia itu terkadang lupa, hilang ingatan. Ya, kalau sudah diberikan sebuah kekayaan itu. Oke, itulah penggambaran dari puisi yang saya sebutkan karena ini tadi tidak bisa. Oke, lanjut mas. Saya terangkan sedikit nanti masuk ke tahap diskusi ya. Mohon maaf. Ya, kita mempelajari dengan konservatif. Setelah tadi saya memperagakan pembacaan puisi, inilah lanjut kepada unsur batin puisi atau unsur makna di dalam puisi. Unsur batin puisi itu memiliki maknanya 4 bagian yang tidak dapat terpisahkan. Ya, yang pertama adalah tema, yang kedua ada perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, lalu amanah. Oke, cukup. Tadi setelah saya peragakan, temanya tentang apa? Kecewaan. Oke, kekecewaan karena tadi isi pesannya kecewa, begitu ya? Oh begitu. Iya. Apa? Mbak, silakan mungkin. Perasaan. Ada yang lain? Silakan. Mas Putu? Mustafa. Oh Mustafa. Kelalaian. Oke. Saya ambil bahwasannya yang tema saya ambil tadi itu temanya tentang kepedihan batin. Gimana Pak? Sakit hati ini, gitu kan ada lagunya. Ini bahaya. Lalu perasaan penyair ini apa? Apa itu? Perasaan penyair ini sakit, kecewa, cakep. Jadi kalian sudah bisa memahami ya? Luar biasa. Nada atau sikap penyair tadi seperti apa? Sombong. Iya. Amarah. Tadi saya sudah mengajar amarah. Amanatnya bagaimana amanatnya? Balas dendam. Nggak baik. Tahu, Mbak Yuliana dari tadi sepertinya, jangan gitu, silakan. Iya. Mbak Ama, Farhan, Tadani, monggo silakan. Untuk tidak lalai amanatnya, bahwasanya amanat yang terkandung di dalam puisi yang saya bacakan itu bahasanya kita menjadi seorang manusia itu jangan sampai lalai kepada Tuhan. Itu nomor 1. Jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, dalam keadaan kita sakit baru nanti minta kepada yang Maha Kuasa, iya kan? Kalau kita posisi masih dalam keadaan paling rendah itu biasanya kita langsung minta doa. Tapi kalau dalam keadaan kita diberikan kesehatan, sombong. Gue. Iya kan? Ini paling bahaya, ya kan? Iya Pak. Oke, cakep, lanjut mas. Sudah cukup luar biasa dari unsur-unsurnya kalian sudah paham. Oke, bahasanya unsur batin puisi. Di unsur batin puisi sendiri yaitu adalah sebuah ada beberapa 4 dari unsur batin puisi. Tadi sudah saya sebutkan ada tema, perasaan penyair, nada dan suasana dan juga amanat. Nah, tema sendiri itu juga bisa diartikan
adalah inti keseluruhan dari apa yang kita tuangkan nanti, kita pelajari nanti. Lalu perasaan penyair adalah sikap. Bagaimana sikap penyair itu dalam melaksanakan sesuatu? Ada nada dan suasana. Nada dan suasana ini khususnya adalah kata lain itu sebagai penikmat. Nanti ada nikmat. Kalau Anda itu adalah sebagai pendengar, saya pembacanya itu kenikmatan, suasana kenikmatan itu bagaimana? Yang ada di dalam hati. Yang dituangkan pada penyair ini kayaknya sikapnya marah nih, wah benci nih, misalkan gitu, senang nih, gembira dan sebagainya. Itu lalu keamanan adalah pesan. Tujuannya nanti di situ bersih nilai-nilai moral kehidupan. Lanjut Mas. Silakan Mas. Unsur fisik. Unsur fisik ada diksi, imajinasi atau pengimajian dan kata konkret. Ya. Paham? Bahasanya ada diksi itu adalah pilihan kata. Ya, di sini pilihan kata ada yang mau nggak pilihan kata di situ bagaimana? Jangan sampai majas. Oke, bisa digebu-gebukan dengan kalimat itu. Contoh yang selalu kita dengar diksi yang dipakai kalau misalkan ada rumah yang kebakaran, gimana? Bukan kebohongan, ada. Jagung merah melaka. Berarti kita sudah memahami diksinya. Apa? Kebakaran. Imajinasinya yaitu tentang panca indera. Lanjut kepada kata konkret. Ya, itu yaitu memberikan arti sesungguhnya. Jadi kalau misalkan ada kalimat ini maksudnya apa, pasti mempunyai arti yang sesungguhnya. Itulah apa. Lanjut Mas. Dan majas, ritma dan tipografi. Cukup luar biasa yang menuliskan ya. Mohon maaf, seharusnya intinya saja. Majas. Majas sendiri adalah susunan dari kata kalimat yang membuat puisi terlihat sifatnya itu prismatis. Nah, tahu prismatis gak ini? Tahu prismatis? Nggak tahu prismatis? Tahu Pak. Untuk Bisa dulu? Prismatis. tipografi. Oh bukan, ada lagi. Tipografi itu di bawah. Beda. Ayo. Ini adalah kata yang baru buat Anda ini, kata yang baru. Iya kan? Prismatis. Bahasanya prismatis sendiri adalah sebuah kata ya bersifatnya itu mengena kepada jiwa itu yang prismatis. Jadi menyentuh betul. Kalau sebuah kalimat yang sampai menyentuh itu adalah prismatis. Ya, cakep ya. Sudah tahu ya? Lanjut kepada rima yaitu bunyi dalam puisi. Bagaimana tinggi rendahnya gitu ya? Ritmanya sama. Lalu tipografi, visual menambahkan makna dalam puisi. Bentuknya seperti apa, jenisnya puisi konkret itu seperti apa. Lanjut Mas. Nanti di dalam pembacaan puisi ini ada vokal, ekspresi, dan intonasi. Sekian, ini penjelasan dari saya. Tadi kita sudah menjelaskan apa? Cakep. Nah, mohon untuk hari ini yaitu diskusi ya setelah saya menjelaskan. Karena kalau tidak saya jelaskan terlebih dahulu nanti kalian bingung. Itu sudah berkali-kali saya menemui kelas dimanapun itu kalau nggak saya jelaskan langsung saya diskusi bingung anaknya. Makanya inilah metode pembelajaran saya. Mohon maaf. Ya. Karena kenapa? Ya, silakan. Dihitung 4 ya. 4. Itu. 2, 3, 1. 3 ini 4. 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Silakan yang kelompok 1. Satu mana Pak? Kalau 1 silakan di sini. Ya. Di sini. Nanti kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sampingnya, kelompok 4 di depan. Dan mohon maaf, nanti setiap kelompok dengarkan dulu. Untuk kelompok 1 mau diberikan nama oleh saya atau nama kelompok sendiri, silakan.